Selalu memamerkan kemewahan di sosial medianya, bahkan dirinya mengaku seorang pengusaha ternama di Aceh. Ternyata kenyataannya seorang wanita ini adalah bandar besar kartel narkotika. Seorang wanita bernama Nisa Darapuna aka Nyonya N berusia 37 tahun berasal dari Aceh. Kerap tampilkan kemewahan di sosial media, glamor, bahkan dirinya pun dikenal sebagai pengusaha ternama di Aceh. Sukses punya 3 anak dengan sang suami di lingkungannya, Nyonya N dikenal karena dirinya punya rumah yang paling mewah. Bahkan Nyonya N pun kerap keliling ke luar negeri dan dipostingkan di sosial media. Dan dikenal pun sebagai orang yang dermawan. Kepada tetangga, Nyonya N pun selalu memberikan yang terbaik, santunan, bahkan selalu memberikan bantuan apapun. Tak ada yang aneh, bahkan tak ada yang curiga kepada Nyonya N, pengusaha yang sukses dan berbisnis, punya beberapa usaha di kota Aceh. Namun ternyata di balik semua itu, Nyonya N terakhir ditangkap karena memiliki narkotika dengan jumlah besar dan dirinya terlibat jaringan narkotika luar negeri. Cukup mengagetkan karena ternyata Nyonya N adalah seorang kartel luar negeri. Nyonya N bandar besar jaringan internasional bisnis obat terlarang dengan jumlah barang bukti sabu senilai 520 kg, 323 butir ekstasi dan juga barang-barang lainnya yang sudah disita BNN dan pihak kepolisian. Bisnis yang dijalani Nyonya N masalah narkotika ini ternyata bukanlah baru untuk dirinya. Dulu sang suami Arif berusia 42 tahun mengajari dan mengenalkan Nyonya N untuk bergabung. Si Arif ini sendiri suami dari Nyonya N sudah lama menjadi bandar besar kartel di luar negeri dan sang istri mengetahuinya, bahkan menyadari karena keuangan mereka yang besar hingga akhirnya Nyonya N sang istri pun bergabung dan menjalaninya. Pada tahun 2020 Arif pun bekerja sama dengan salah satu klien di Cina. Bahkan saat itu si Arif ini pun pergi langsung sendirian ke Cina. Di sana nampak baik-baik saja di awal hingga akhirnya saat mereka transaksi, Arif diamankan pihak kepolisian Cina. Setelah diamankan oleh pihak kepolisian Cina, nampaknya Arif pun tak bisa berhubungan lagi dengan sang istri, tak ada kabar, hingga membuat sang istri Nyonya N menyadari kalau ternyata sang suaminya Arif ditangkap di Cina dan diberikan hukuman mati. Meski mendapatkan pemberitaan tentang sang suami, nampaknya sang istri pun tak trauma, bahkan kini Nyonya N yang memegang kendali. Nyonya N terus meneruskan bisnis sang suami di Indonesia yang juga tetap mengambil dari jaringan luar negeri. Nyonya N ini pun tampil profesional menutupi semuanya dengan topeng hingga tak ada yang tahu kalau Nyonya N adalah bandar besar. Gak mau ketahuan tentang bisnisnya, si Nyonya N ini pun melakukan pencucian uang. Dirinya mendirikan beberapa bisnis di Aceh. Beberapa bisnisnya diantaranya ada cuci mobil, butik, dan juga beberapa swalayan. Nyonya N nampak memperlihatkan sebagai pengusaha ternama dan sukses di kota Aceh. Dikenal sebagai janda 3 anak, tak lama dirinya pun menemukan lelaki baru pengganti sang suami. Seorang lelaki yang usianya jauh lebih muda dari dirinya bernama Anton. Entah kenalannya bagaimana, namun saat itu Anton sendiri adalah salah satu sopir pengusaha dari kota Aceh juga. Hingga akhirnya Anton dipecat dan langsung dekat dengan Nyonya N. Setelah Anton dengan Nyonya N berumah tangga, akhirnya Anton pun ikut berkecimpung di dunia bisnis narkotika. Anton memegang beberapa bisnis Nyonya N. Meski berjalan lancar di awal, namun tetap akhirnya terbongkar juga. BNN akhirnya mendapatkan informasi tentang adanya transaksi besar di kota Aceh hingga akhirnya menangkap M. Dan setelah mendapatkan M, terdapatlah info. Di salah satu sudut kota Aceh terdapat ruko yang di dalamnya terdiri banyak barang narkotika. Dan ruko tersebut adalah milik Anton, suami dari Nyonya N. Tak lama pihak kepolisian dan BNN pun menyelidiki tentang ruko tersebut yang ternyata benar saja. Ruko tersebut adalah milik Anton dan di dalamnya ada Anton hingga langsung diamankan pihak kepolisian dengan semua barang bukti yang ada di dalamnya. Dari sabu dan pil ekstasi yang diimpor dari luar negeri. Anton sendiri ketakutan kalau dirinya akan dihukum mati kalau menyebutkan dirinya adalah bos besarnya. Anton tak mau. Akhirnya Anton pun jujur kepada pihak kepolisian kalau bos besarnya adalah sang istri Nyonya N yang mengendalikan semua penjualan luar negeri, bahkan yang menjalankan semua penjualan ke seluruh Indonesia. Akhirnya Nyonya N pun saat sedang meeting dengan sosialita lainnya digerebek pihak kepolisian, diamankan pihak kepolisian dengan barang bukti yang ada. Meski Nyonya N di awal membantah semua tuduhan-tuduhan dari sang suami Anton, namun nampaknya Nyonya N tak bisa mengelak lagi. Nyonya N akhirnya mengakui kalau dirinya pemilik barang haram tersebut. Dengan sebanyak itu, Nyonya N pun mengakui kalau dirinya adalah kartel luar negeri. Karena masalah ini baru saja viral di sosial media, akhirnya pihak kepolisian menjelaskan kepada semuanya, menyebutkan dengan barang bukti yang ada, mereka akan terancam hukuman vonis seumur hidup atau hukuman mati.
Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga kasus ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan-bahasan kasus selanjutnya.